Oke, jadi software yang akan saya gunakan di sini adalah Visual Studio yang versi 2015. Nah, seperti yang kemarin pernah saya sampaikan, kalau misalkan tidak ada yang versi 2015 ya, ataupun mungkin laptop kamu nggak cocok pakai yang 2015, terutama yang laptop yang sistem operasinya adalah Windows 7, nah kamu boleh pakai Visual Studio yang versi yang lain. Contohnya kalau yang Windows 7 itu kompatibel untuk Visual Studio versi 2010 ya. Jadi nggak masalah sih kalau misalkan yang 2010 untuk digunakan di pembelajaran di sini ya tetap cocok, tetap sama sih, nggak jauh beda ya. Paling kalaupun ada beda ya beda sedikit di tampilannya saja. Oke. Nah, kalau misalkan kamu mau pakai versi yang terbaru juga ya it's okay aja. Nah, cuma kalau versi yang terbaru yang versi 2022 itu makan space-nya lebih besar ya. Jadi kalau bisa sih pakai yang versi 2015 saja udah cukup ya. Sebenarnya yang 2015 saja fiturnya luar biasa banyak ya. Sangat banyak sekali yang bisa kamu coba nantinya di versi yang 2015. Oke. Yang 2022 juga sebenarnya nggak jauh beda sih. Kalau saya lihat di yang 2015 dengan 22 ya sama-sama bisa untuk buat aplikasi mobile juga sih ya, cuma yang 2015 agak untuk yang mobilenya kita perlu pakai framework lah istilahnya. Oke. Nah, jadi ini di sini sudah tampil ya, di sini sudah tampil untuk awal kita buka Visual Studio yang versi 2015 ya. Tampilannya kira-kira masih kira-kira seperti ini ya. Jadi ini namanya adalah start page ya, bagian ini namanya start page, atau kalau mungkin lebih familiar mungkin kamu kenal istilah startup screen ya, ataupun welcome screen. Nah, mirip-mirip ya, istilahnya mirip-mirip aja. Oke. Jadi untuk awal kita buat satu buah project yang baru dulu ya, kita perlu buat satu buah project yang baru. Jadi di sini kita new dulu. Oke, masih loading nampaknya. Belum bisa diklik ya. Oke, tunggu sebentar dulu. Oke, nah ini udah bisa. Jadi yang pertama kita klik di bagian new project ya. Kita akan buat project yang baru, new project. Oke, tunggu beberapa saat, masih proses loading di sini. Oke, nah kemudian di sini yang akan kita gunakan adalah bahasa C# ya. Jadi ini C#. Oke, ini kita bacanya adalah C#, bukan C crash ya, apalagi nanti dibaca C pagar, bukan ya, C tagar lagi dibaca. Nah, bukan seperti itu bacaannya adalah C#. Oke, jelas ya, C#. Nah, kemudian di sini sebenarnya selain bahasa C#, kamu juga bisa menggunakan bahasa yang lain. Contohnya bahasa VB, Visual Basic ya, ataupun F#, C++. Nah, Python bahkan juga ada. Cuma Python nih kayaknya nggak gitu banyak. Install Python tool. Ini mau install lagi, berarti belum termasuk JavaScript. Kalau JavaScript ya nggak usah dibilang lagi. JavaScript memang JavaScript itu pakai text editor biasa aja memang udah bisa ya. Jadi sebenarnya di sini yang jadi spesialisasinya ada dua bahasa di sini ya. Jadi bahasa yang pertama adalah bahasa C#, kemudian bahasa kedua adalah VB,
Visual Basic. Oke. Nah, dalam pengembangan sebuah program ya, kamu boleh aja pakai VB ya, nggak masalah, atau mau pakai sisap. Nah, sebenarnya oke aja, nggak masalah sih ya. Bahkan kalau lebih suka ya, lebih prefer sebenarnya ke bahasa VB. Cuma untuk pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum kita ya, kurikulum di STM Time itu menggunakan sisap ya. Nah, tapi oke, sisap pun nggak masalah. Nah, yang penting di sini kamu paham dulu ya. Kalaupun nanti contoh kamu udah bisa nih, kamu udah bisa bahasa sisap nih. Nah, waktu kamu beralih ke bahasa Visual Basic, gampang sebenarnya, ya, sangat mudah. Pokoknya kamu kuasai salah satu bahasa, nanti bahasa lain gampang untuk menguasainya, ya. Jadi kalau dalam perancangan satu buah program, kita cukup gunakan nggak usah banyak kali bahasa, ya. Cukup kamu kuasai satu bahasa, kuasai sampai komplitnya, sampai kulitnya, sampai dalamnya semua kamu kuasai. Nah, itu yang perlu sebenarnya, ya. Jadi untuk pembelajaran bahasa pemrograman, kamu fokus di satu bahasa, cukup sebenarnya, ya. Tidak perlu contoh kalau untuk sekedar pembelajaran oke, nggak masalah, ya. Contoh kamu kuasai, contoh kamu kuasai sisap. Nah, tapi kuasainya cuma kulitnya doang. Nah, untuk yang sampai mendalamnya nggak kuasai, ya. Kemudian kuasai lagi bahasa Python. Nah, kuasai lagi bahasa VB. Nah, kuasai bahasa Java. Nah, tapi semuanya cuma kulit, ya. Maksudnya bagian dasarnya aja, basicnya aja. Apakah itu nanti berguna? Nah, itu kurang, ya. Berguna sih berguna, cuma kurang nantinya, ya. Tentunya cukup kuasai satu bahasa, kuasai sampai detail-detailnya sehingga kamu bisa untuk membuat satu software yang bagus. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Oke, jadi di sini kita akan untuk pembelajaran kita akan menggunakan bahasa ini, ya, Visual Sisap. Oke, nah pilih template yang Visual Sisap ya, jangan salah pilih. Jadi kadang ada yang salah pilih, ada yang terpilih nih VB. Nah, diokekan pada saat perancangan tampilannya sama persis ya, antara bahasa VB dengan Sisap sama-sama bisa rancang tampilan yang sama persis. Jadi nggak ada beda nanti, sama persis tampilannya. Tapi nanti waktu kita melakukan coding, ya, waktu kita melakukan proses coding, nah itu yang nanti terkendala. Nah, artinya bahasa VB dengan Sisap pastinya beda. Bedanya di mana? Di sintaksnya, ya. Nah, sintaks itu apa itu? Nah, mungkin sering kamu dengar kan, sintaks, ya kan? Di mata kuliah mungkin algoritma dan pemrograman. Nah, itu seharusnya sering mengenal atau mendengarkan kata sintaks, ya kan? Nah, jadi sintaks itu definisinya adalah tata bahasa, ya. Cuma tata bahasanya adalah dalam dunia programming, dalam dunia coding. Nah, cara penulisannya, oke? Atau kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal namanya grammar, ya kan? Nah, penulisan present tense rumusnya seperti ini, seperti ini. Past tense, nah, past entah apa lagi lah, future tense, nah, dan sebagainya, ya kan? Banyak. Nah, jadi di pemrograman sama juga kita mengenal yang namanya sintaks, ya, yaitu tata bahasanya. Untuk contoh, untuk menggunakan perulangan gimana? Nah, tentunya ada aturan bahasa yang harus kita ikuti, ya. Sudah baku, ya memang kalau ditanya kenapa harus penulisannya seperti ini. Nah,
namanya juga tata bahasa, sintaks, grammar, ya kan? Nah, kalau ditanya, kenapa kok kalau pakai present tense itu harus pakai yang apa namanya? Saya agak lupa istilahnya. Nah, kenapa kalau present tense ini harus pakai ini? Kenapa kalau past tense pakai ini? Kenapa pakai future? Kenapa harus pakai ini? Ya memang karena itu aturan dari bahasanya, ya. Jadi sama juga di sisap nanti itu ada aturan-aturan bahasa yang harus kita ikuti, ya. Kalau tidak kita ikuti nanti bingung nanti compilernya, ya. Suatu kita kompilasi coding hasilnya adalah error. Kenapa terjadi error? Karena compiler tidak mengerti apa yang kita tuliskan, apa coding yang kita tuliskan, ya. Sintaksnya salah. Oke, nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan silakan langsung kamu tuliskan di chat saja, ya. Nanti saya langsung jawab. Oke, nah lanjut. Jadi ingat, ketika kamu buat project yang baru, maka yang pertama kamu gunakan adalah ini dulu, ya. Pilih template-nya adalah Visual C#. Jangan sampai salah pilih. Oke, baru ini ada beberapa tipe project, ya. Nah, tipe project yang paling umum digunakan adalah ini. Oke, Windows Form Application, ya. Jadi inilah nanti yang sistem yang visual nanti, ya, yang kita bisa rancang tampilan sebebas mungkin, sesuka kita mau rancang tampilannya seperti apa. Nah, tentunya perancangan tampilan ya harus user friendly, ya. Artinya user belum pernah pakai program kita, tapi dia sudah merasa, oh ini gampang dipakai. Kalau mau buka atau kalau mau akses data ini kayaknya dari menu ini. Nah, dia udah tahu kira-kira, ya, itu maksudnya. Jadi perancangan tampilan juga jangan sembarangan peletakan, ya. Kemudian pemilihan warna, pemilihan font juga tidak boleh sembarangan, ya. Peletakan dari sebuah kontrol atau sebuah objek itu juga harus yang rapi, jangan sembarangan peletakannya. Oke. Nah, jadi pertama kita pilih ini dulu, Windows Form Application, ya, Windows Form Application. Oke. Kemudian di sini ada name, ya, bagian nama. Nama dari project, ya, nama dari project yang akan kita buat. Nah, biasakan kalau untuk nama, buat nama yang menggambarkan kira-kira program apa yang mau kamu buat, ya. Apakah itu program payroll, ya, apakah itu program absensi, ya, apakah itu program POS, point of sales, program penjualan, program stok barang. Nah, harus menggambarkan namanya. Jangan pakai nama default seperti ini, ya. Ini nama default langsung Windows Form Application 1. Nanti baca pun nggak tahu nih apa, ya. Ini aplikasi apa sebenarnya pun nggak ada gambaran nanti. Oke. Nah, jadi contoh di sini saya akan pakai nama filenya, saya buat dulu pengenalan, ya. Pengenalan untuk nama project, kemudian lokasi penyimpanan, ya. Lokasi penyimpanan, tentukanlah lokasi yang gampang untuk kamu ingat, ya. Jadi ini untuk location saya browse dulu. Oke, saya akan buat satu folder di sini, TIB21, sudah ada TIB21. Oke, TIB21, ya. Sesimpannya di sini, ya, TIB21. Oke, klik di tombol OK.
Oke, proses loading ya, terus sebentar. Oke, ini udah join belum semua? 17 orang. Satu orang belum ya? Nah, oke, print screen dulu ya, supaya nampak nanti bedanya. 17 orang. Ada yang belum join berarti. Oke, nah di sini sudah ter-create ya, sudah ter-create di sini project yang baru ya. Nah, otomatis ketika kita buat satu project yang baru, maka di sini sudah ada langsung satu buah form ya. Ini kita namanya sebagai form. Nah, form ini adalah tempat kita melakukan perancangan tampilan. Oke, tempat kita melakukan perancangan tampilan ya. Jadi sama kalau mungkin kamu pernah belajar ada namanya program desain atau Photoshop. Nah, itu ada bagian kanvas. Nah, kanvas itu kan berarti tempat kita menggambar ya kan, mendesain. Nah, jadi kalau di C# ini kita namanya adalah form ya. Kita namanya adalah form. Jadi form ini sama juga tempat kita melakukan perancangan desain dari aplikasi kita. Nah, kemudian form ini bukan cuma satu seperti ini aja ya. Form ini nanti kita bisa tambahkan banyak ya. Mau tambah 10 form, mau tambah 11, 20, 30. Nah, itu semua bisa ya. Jadi masing-masing form itu nanti ada kegunaannya ya, ada fungsinya. Contoh form penjualan, fungsinya untuk apa? Untuk input data penjualan contohnya ya. Form pembelian, nah fungsinya untuk apa? Untuk input bagian pembelian ya, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi masing-masing form nanti ada tujuannya ya. Jadi nggak kita gabung semua di satu form semua anak, enggak ya. Masing-masing form ada kegunaan atau ada fungsinya masing-masing. Oke. Oke, next kita lanjutkan kembali. Nah, jadi kita mengenal dulu tampilannya ya, tampilan yang nantinya akan sering kita gunakan. Jadi di sini kita udah mengenal tadi ini namanya form, tempat kita melakukan perancangan desain ya dari sebuah aplikasi. Oke. Nah, kemudian di sebelah kiri ya, di sebelah kiri biasanya ada toolbox ya, biasanya ada toolbox. Nah, toolbox ini fungsinya untuk memasukkan yang namanya adalah kontrol ya. Ini kita namanya semuanya sebagai kontrolnya. Oke. Ya, masing-masing ini nanti yang akan kita gunakan ya untuk merancang sebuah tampilan desain dari sebuah form. Nah, kita akan memanfaatkan bagian toolbox di sini ya. Jadi mungkin kamu pernah dengar istilahnya checkbox ya, radio button, nah, text box ya, label, nah, dan sebagainya. Combo box atau drop down button ya, sama combo, drop down dan sebagainya. Kemudian ada button, tombol dan sebagainya. Nah, itu kita ambilnya semuanya di bagian toolbox-nya ya. Kita ambilnya semua di bagian toolbox. Oke. Nah, ini bagian toolbox. Nah, kalau misalkan toolbox-nya hilang ya, tanpa sengaja kita tutup. Nah, contoh di close dulu. Nah, tanpa sengaja tertutup. Nah, ya, yang penting kalau kita mau cari sesuatu yang tanpa sengaja kita tutup ya, baik itu server, data source, apalagi property, solution, pokoknya apapun itu yang tanpa sengaja kita tutup jendelanya, dan carinya di bagian sini aja, view. Nah, cari ini
toolbox. Ya, ini ada shortcut Control Alternate X. Nah, kalau bisa dihafal ya bagus. Nah, kalau nggak bisa hafal ya lewat sini aja juga bisa. Cari aja view, nah toolbox, ya view toolbox. Oke, ini toolbox yang muncul kembali. Oke. Nah, jadi ini namanya, bagian ini namanya toolbox. Oke. Nah, nextnya bagian Solution Explorer, ya bagian ini Solution Explorer. Sama juga kalau solutionnya hilang, silakan kamu cari di bagian view-nya, ya. Nanti ada View Solution Explorer. Jadi kalau tanpa sengaja ditutup, silakan dimunculkan kembali lewat bagian View Solution Explorer. Oke. Nah, bagian Solution Explorer ini fungsinya untuk memanage file-file kita, ya dalam satu project, ya dalam satu aplikasi. Nah, contoh tadi saya bilang kita bisa add beberapa form, ya kan? Kita bisa tambahkan beberapa form, ya mau 10 form, mau 20, 30 dan sebagainya. Nah, itu kita tambahnya nanti di bagian Solution Explorer, ya. Kita tambahnya di bagian Solution Explorer. Jadi cara tambahnya gimana? Caranya gampang aja. Di Solution Explorer ini, jadi kan kita punya solutionnya namanya pengenalan, ya kan? Sama seperti yang tadi kita berikan namanya, kan kita berikan namanya pengenalan. Nah, di dalam solution ini terdapat project, ya. Jadi solution itu isinya apa? Solution itu isinya adalah project. Oke, jadi ini project-nya, ya. Jadi di dalam solution ini terdapat satu buah project, yaitu ada project pengenalan. Nah, di dalam project pengenalan ini terdapat file-filenya seperti ini, ya. Jadi ini nggak usah bingung kok ada properties, reference, app config, form 1. Nah, program.chess. Nah, ini nggak usah bingung. Ini filenya dibuat langsung oleh Visual Studio, ya. Jadi pada saat kita create new project yang tadi, nah ini otomatis langsung dibuat. Oke. Jadi nggak usah bingung nih, kok ada file ini, kok ada file. Ya, ini nanti pelan-pelan, nanti kamu bisa mengenali ini masing-masing fungsinya untuk apa. Oke. Nah, jadi ya, jadi di sini kita sudah menggunakan nih ya. Jadi kita punya form kan, tadi kan kita punya form. Kalau misalnya form ini kita tutup ya, ini form kita, ini kita close, no. Nah, kita mau buka kembali form yang tadi, caranya gimana? Dari bagian ini, Solution Explorer nih. Cari aja form yang mau kita buka. Contoh yang satu ini, form1.cs. Klik 2 kali. Nah, langsung terbuka kembali. Ya, di formnya ketika tutup mau buka lagi, buka dari bagian sini. Oke, jelas? Ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan, nah, silakan bertanya. Ya. Nah, jadi ini form kita sudah berhasil kita buka. Nanti mau add form yang baru bisa nggak? Bisa. Dari bagian sini klik kanan di pengenalan, di project ya, pengenalan, add Windows form. Nah, tinggal add-kan saja. Add. Nah, udah bertambah nanti form kita. Ya, atau di sini saya contohkan add Windows form. Nama formnya nggak seganti lagi form 2 ya. Add. Nah, ini form 2 ya. Jadi kita punya 2 form sekarang. Ini ada form 1, ini ada form 2 ya. Form 1, form 2. Oke. Nah, ini form 2 kita tutup dulu, kita hapus form 2-nya. Klik kanan, delete, hapus ya. Oke kan. Nah, udah terhapus. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya untuk memanage file-file form kita ya ataupun file-file yang lain kita manage-nya di bagian sini. Oke, mau tambah, mau buka, mau edit, mau apalagi mau hapus. Nah, kita semuanya menggunakan bagian Solution Explorer. Oke, paham ya? Nah, kemudian kita akan mengenal ini. Di setiap jendela, nanti kamu lihat ada icon seperti ini. Auto hide. Ya, ini. Nah,
Ini juga ada, ini juga ada. Nanti kalau buka properti ini juga ada sih. Ya, jadi fungsi dari yang satu ini simple aja. Dia untuk menyembunyikan jendela di sini. Ya, jadi contoh di sini seklik bagian auto hide, klik, nah dia sembunyi. Ya, nggak tertutup ya, dia cuma di hide kan, disembunyikan saja. Ya, jadi kalau mau dimunculkan gimana ya? Nah, kalau mau munculkan gampang aja, klik aja di sini. Tadi kan server explorer, yang toolbox kan di auto hide. Klik balik ke sini, nah dia muncul lagi. Oke. Nah, kalau misalnya kita klik di area di luar toolbox ini, contoh di klik di area form ini, nah dia hilang lagi. Oke. Nah, itu fungsinya fitur auto hide. Nah, itu auto hide. Oke. Auto hide-nya kalau mau kita matikan bisa nggak? Bisa. Klik aja bagian sini balik. Nah, udah nggak auto hide lagi. Ya, itu fungsinya auto hide. Oke, jadi di tiap jendela nanti kamu jumpai ada icon seperti ini. Kalau dia seperti ini, ya ikonnya seperti ini, berarti auto hide-nya mati. Berarti kalau ikonnya seperti ini, ya, ini berarti auto hide-nya hidup. Nah, harus klik dulu baru dia mau muncul. Ya, oke. Oke, kemudian kita akan mengenal bagian properties. Ya, bagian properties. Nah, properties ini lebih gampang dipahami, contohnya saya akan analogikan saja. Ya, jadi contoh katakan manusia. Ya, manusia itu adalah sebuah objek. Oke, objek manusia punya properties. Ya. Oke, lanjut. Nah, jadi contoh ya, supaya kamu lebih gampang pahami. Contoh objek manusia ini. Objek manusia dia punya properties apa? Ya, objek manusia dia punya properties contohnya warna rambut, warna bola mata, ya, tinggi badan, berat badan. Nah, itu properties. Properties ini gampangnya adalah apa yang memang dimiliki oleh sebuah objek, ya, bawaan objek ini dia punya apa saja kira-kira, ya. Jadi properties dari tiap objek itu berbeda-beda. Oke, properties dari tiap objek itu berbeda-beda. Contoh kalau saya katakan objek manusia, dia punya properties apa? Punya properties warna bola mata. Nah, kalau objek tumbuhan ada properties warna bola mata kah? Tentunya tidak ada. Ya, jadi objek yang berbeda bisa memiliki properties yang berbeda juga, ataupun bisa juga sama. Ya, bisa saja sama. Contohnya apa? Antara objek manusia dengan objek kucing. Nah, sama-sama punya properties warna bola mata. Ya kan? Nah, kemudian punya properties apa lagi? Bentuk mulut. Nah, sama-sama punya mulut, ya kan? Bentuk telinga. Nah, lancip satu lagi, yang kucing mungkin runcing, nah, yang manusia lonjong, ya, ataupun apalah istilahnya, ya kan? Nah, masing-masing punya properties, ya. Bisa sama, bisa berbeda, tergantung objeknya apa. Oke. Nah, jadi di pemrograman visual konsepnya juga mirip, ya. Konsepnya mirip seperti yang tadi saya jelaskan, seanalogikan tadi, ya. Jadi setiap objek itu memiliki properties, ya. Propertiesnya bisa sama, bisa berbeda. Oke. Nah, jadi ingat ya, setiap objek apapun itu, baik itu form, ya, ini form, nanti contoh yang lain button, ya, checkbox dan sebagainya, itu nanti masing-masing dia punya propertiesnya, ya. Nah, contoh kita yang paling simple dulu, yang ini object form yang satu ini, ya, object form. Kita pilih dulu object form, kita klik. Nah, ketika object formnya aktif, kamu cek di bagian properties di sini, ya. Ini di bagian properties,
nanti ada tulisan form 1, ya kan? Ada tulisan di sini form 1 sesuai dengan namanya, ya, form 1. Form 1 ini adalah namanya, nama dari form yang satu ini, ya. Oke. Jadi setiap objek itu juga punya nama, ya. Jadi kalau mau cek nama objek ini apa ya, gampang aja, klik sekali, baru kamu cek di bagian properties. Bisa lihat di bagian sini, atau kamu scroll, cari saja property name. Nah, nampak nanti, ya. Kemudian untuk nama dari setiap objek itu tidak boleh ada yang sama, ya. Walaupun objeknya sama-sama form, tapi namanya tidak boleh sama. Oke, nah jadi identitas lah. Jadi name ini kita kenal istilahnya adalah sebagai identitas, unik, harus bersifat unik namanya. Nggak boleh ada yang sama antara satu form dengan form yang lain, ya, ataupun dengan objek yang lain, tidak boleh memiliki nama yang sama. Oke, nah jadi kalau kita mau berikan nama ke sebuah form atau ke sebuah objek gimana? Cari di bagian properties, cari bagian name-nya. Contoh, ini saya mau berikan nama FRM, FRM pengenalan, contoh, ya, FRM pengenalan, tekan enter. Oke, sudah berubah di sini, FRM pengenalan, ya. Jadi ini form yang satu ini namanya adalah FRM pengenalan. Nah, kalau kamu lihat di sini ini kok form 1, kok namanya FRM pengenalan, kok di sini nggak ikut berubah. Nah, ini properties yang berbeda lagi, nggak sama lagi, ya. Jadi ini nama propertiesnya adalah text. Cari properties yang namanya text ini, ya. Propertiesnya teks ini, oke? Jadi di sini kita contoh teksnya kita ganti form atau kita ganti pengenalan visual si crash, ya, ditulis si tanda panggil. Oke, nah ini bagian teks, ya. Jadi bedakan ya, teks dengan name itu nggak sama. Name itu berarti nama dari sebuah objek, ya, nama dari sebuah kontrol. Nah, kalau teks berarti kita set bagian sini. Kalau di form, ya, di form itu bagian atas. Oke, nah kemudian di sini ada satu icon kecil, ya. Ini ada satu icon. Nah, iconnya ini bisa kita hide-kan saja sih, ya. Cari aja contoh, ini ada property show icon. Ya, ini ada properti show icon, kita jadikan false. Nah, iconnya nggak ada lagi, sembunyi langsung. Oke, itu fungsinya properti show icon. Ya, kalau mau munculkan kembali ya balikkan aja, true-kan aja. Ya, ini kalau mau switch tidak perlu kita klik di sini, ya. Kalau mau switch antara true sama false, klik 2 kali aja di sini. Nah, klik 2 kali. Nah, ya seperti itu. Oke. Nah, kemudian contoh lagi, contoh properties yang lain, ada bagian back color juga, ya. Jadi ini warna dari backgroundnya. Oke, warna bagian background atau warna latar. Oke, nah back color, contoh kita pilih salah satu warna highlight. Nah, ini warna biru, ya. Atau mau warna yang lebih berwarna bisa pilih di bagian web, ya. Ini sistem ini warna-warna yang punya sistem aja, ya. Maksudnya warna yang diterapkan oleh Windows kita. Oke, kalau mau warna-warna yang lebih colorful, kita bisa cari di bagian web di sini. Ya, ini warnanya lebih banyak, bahkan mungkin kamu bisa lihat di sini warnanya, bahkan namanya sebagian besar kita tidak mengenal, ya kan? Nah, contoh ada chartreuse. Nah, ini warnanya, ya. Oke, spring green, nah dan sebagainya, ya. Nah, oke, jelas ya. Jadi ini fungsinya untuk bagian warna, ya, memberikan bagian warna. Oke, nah cuma ingat, memang warnanya cantik-cantik, ya kan?
Nah, cuma kalau untuk pewarnaan, usahakan jangan pakai warna yang norak-norak ya. Ini bukan, kalau perancangan program, kita bukan merancang poster, ya. Kita bukan merancang flyer atau kita merancang brosur, banner, bukan, ya. Kalau kita merancang yang poster lah, flyer lah, banner lah, brosur, ya kan? Nah, itu oke, kita pakai font-font yang aneh-aneh, ya kan? Kemudian warna-warna yang norak, yang ngejreng, ya kan? Warna yang eye catching. Nah, menarik perhatian mata kita, kan? Nah, itu kalau perancangan yang berkaitan dengan dunia cetak mencetak, percetakan, ya kan? Nah, kalau perancangan program jangan, ya. Jangan dipakai warna-warna yang seperti itu, ya. Sangat tidak disarankan menggunakan warna-warna yang demikian. Kenapa? Karena usernya nanti matanya, wah, sakit, ya, sakit mata, yakin, jamin, ya. Jadi gunakan warna yang standar saja, warna yang umum saja. Contohnya ya warna seperti ini doang, ya, nggak usah diganti lagi. Biasanya saya cuma pakai pun warna-warna yang standar seperti ini. Jadi begitu buat satu form yang baru, ya udah selesai. Form yang warnanya nggak seganti lagi, ya. Cuman di sini kamu mengenal dulu, oh ada bagian back color rupanya. Nah, kira-kira itu, ya. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah mengenal sekilas mengenai properties, ya. Nextnya kita akan mengenal lebih lanjut untuk bagian toolbox, ya, bagian ini toolbox. Oke. Jadi contoh saya akan masukkan satu buah tombol, ya, katakan tombol, ini tombol button ya namanya. Nah, cara memasukkan sebuah kontrol, ya, cukup kamu klik sekali di bagian toolbox, ya, klik di kontrol yang akan kamu masukkan. Jadi contoh kita mau masukkan kontrol yang namanya button, ya, oke, kita mau masukkan kontrol yang namanya button, berarti yang satu ini. Nah, klik di button, kemudian kita klik di sebelah sini. Nah, klik aja di area yang kosong seperti ini, ya. Klik di area yang kosong seperti ini. Oke, jelas? Ya. Nah, jadi ini button, ini tombol. Kalau mau masukkan lagi tombol yang lain gimana ya? Nah, klik sekali, klik lagi. Nah, ini tombol yang kedua berarti, ya. Jadi tombolnya bisa masukkan berapa banyak ini? Nah, seberapa banyak kamu butuh bisa, ya. Jadi nggak ada batasan. Contoh cuma bisa masukkan 10 tombol. Nah, nggak seperti itu, ya. Kamu mau masukkan sebanyak 100 tombol kah, ya, 1000 tombol, nah, atau berapapun, nah, it's okay, nggak masalah, ya. Oke, oke, dihapus dulu, ya. Kalau mau hapus, simple aja, tinggal seleksi ya. Pilih di tombol yang mau kita hapus, ya, atau di objek apapun yang mau kita hapus, cukup klik satu kali, tekan tombol delete di keyboard. Nah, jadi otomatis sudah langsung terhapus. Oke. Nah, kemudian ini objek tombol, ya. Kalau muncul handle-handle yang seperti ini ada 8 titik, ya, ada 8 titik, berarti ini bisa kamu perbesar ataupun kamu perkecil. Gunakan handle-handle, ya. Kalau handle yang di sebelah sini berarti hanya untuk memperlebar. Kalau handle yang di sebelah sini berarti hanya untuk membuat menjadi lebih tinggi atau lebih pendek, ya. Kalau handle yang di sudut bisa dua-dua, ya. Bisa pengaruh ke tinggi, bisa pengaruh ke lebarnya juga. Oke, ya, jelas ya. Nah, kemudian di sini kita nampak ini ada sebuah teks, ya. Ini ada sebuah teks. Teksnya bertuliskan button 1. Oke. Nah, jadi sama seperti tadi. Tadi waktu kita pilih yang form, kita mau ubah bagian ini. Kita cari bagian teks. Nah, di button juga sama, ya. Di button ini juga sama.
button punya properti text. Nah, ingat masing-masing objek itu nanti punya properti yang berbeda-beda ataupun bisa saja sama, ya. Jadi masing-masing punya propertinya. Oke, jadi contoh ini kalau kita pilih yang form, ini dalam keadaan terpilih kan formnya. Nah, kita lihat ini FRM pengenalan, berarti ini yang terpilih. Nah, di FRM pengenalan ini name-nya adalah FRM pengenalan. Kalau kita pilih button, ya, kita pilih objek button di sini. Nah, nanti propertiesnya berubah lagi. Propertiesnya ini untuk properti si button, si tombol ini, button 1. Ya, ini bagian name. Oke. Nah, untuk bagian name sama seperti tadi saya jelaskan, name ini sifatnya unik, ya, nggak boleh ada yang sama namanya. Jadi contoh yang form kita ini kan tadi namanya FRM pengenalan. Yang button 1 ini kita namai juga, namanya FRM pengenalan. Boleh tidak? Tidak boleh, ya, tidak boleh karena sama, ya, karena sama persis. Jadi di sini tidak boleh menggunakan nama form yang sama, ya, harus yang berbeda. Oke. Nah, next berikutnya. Oke, kita berikan ini contoh ya. Ini kita berikan FRM pengenalan, tekan enter. Nanti muncul ini property value is not valid. Tidak boleh, ya. Nanti ada keterangannya di sini kalau kita klik detail nanti ada keterangan the name FRM pengenalan is already in use by another component, ya. Jadi maksudnya komponen atau kontrol yang lain sudah pakai nama ini, nggak boleh dipakai lagi. Nah, kira-kira gitu. Oke. Jadi kita berikan nama yang lain, contohnya btn click me, ya, btn click me. Nah, jadi aturan penamaan sebuah kontrol, nama dari sebuah kontrol harus diawali dengan huruf dulu, ya, wajib diawali dengan huruf dulu. Jadi nggak boleh kita berikan nama seperti ini. Contoh kita berikan nama 1, angka 1, btn click me. Ini boleh tidak? Tidak diperbolehkan. Nanti ada keterangan di sini identifier 1 btn click me is not valid, ya. Jadi nggak boleh diawali dengan angka dulu, harus diawali dengan huruf dulu, ya. Kemudian karakter spesial juga nggak boleh, ya. Contoh $, persen, ya, and nah, karakter apa lagi? Karakter yang aneh-aneh, nah itu tidak diperbolehkan. Kecuali karakter underscore. Kalau underscore itu diperbolehkan. Jadi contoh btn underscore click me. Nah, ini boleh. Tapi kalau btn bintang click me ini boleh? Tidak boleh. Ya, ini karakter khusus, nggak boleh. Ya. Kalau btn underscore pakai tanda underscore itu boleh, diperbolehkan. Ya. Buka kurung, tutup kurung boleh, tidak diperbolehkan juga. Oke. Nah, ada pertanyaan? Saya cuma sisihkan gopa aja. Sebenarnya hanya pakai inang. Mau dulu? Ya, ada pertanyaan? Ya, si Erik ingin pakai hitam. Apa itu? Oke, seguna background image di bagian properties itu untuk, iya betul, ya, background image sesuai namanya untuk buat gambar di bagian latar kamu, ya. Cuma seperti tadi yang saya sampaikan, nggak disarankan kamu pakai itu, norak nanti, ya. Intinya beda ya antara perancangan brosur, kartu nama atau apalah itu ya, beda dengan perancangan program, ya. Usahakan jangan pakai yang aneh-aneh. Nah, cuma ya kalau mau tahu ya oke, it's okay aja, ya.
Cuma di sini saya tekankan buat yang minimalis saja, ya, buat tampilan yang minimalis, yang user pakai juga enak, kira-kira gitu, ya. Jadi kalau yang background image, ini contohnya ini, ya, background image. Ingat, ini nggak disarankan ya, ini cuma sekedar contoh saja. Oke, nah, picture, live frame, nah, salah satu, nah, oke kan, nah, seperti ini background image, ya. Tapi jangan dipakai, ini cuma mencontohkan saja. Oke, clear. Hapus kembali yang clear, oke, ya. Nah, usahakan pakai yang polosnya aja, ya, polosan. Bahkan warna-warna yang norak itu jangan kamu pakai, ya. Untuk warna tulisan pakai warna-warna yang standar aja sih, ya. Contoh mau pakai warna hitam, ya, warna abu-abu, warna merah. Merah itu biasanya untuk alert, ya, untuk memperingatkan. Nah, terjadi error biasanya kita bisa pakai warna merah. Oke. Nah, untuk confirm biasanya kita bisa pakai warna-warna yang bersimbolnya adalah kepercayaan, ya. Untuk konfirmasi sesuatu, nah contoh yakin mau hapus ini, nah kita bisa pakai warna hitam juga oke, ya. Warna yang lain contohnya warna biru, nah biru itu melambangkan kepercayaan, ya. Contoh kamu bisa lihat kenapa logo-logo bank, ya, logo bank itu banyak yang ada unsur warna biru. Nah alasannya adalah biru itu melambangkan kepercayaan, ya. Kamu cek aja rata-rata logo bank itu pasti ada warna biru. Kebanyakan Bank Mandiri, ya, apalagi Bank BCA, ya kan, nah, warna biru juga logonya, ya, dan sebagainya, bank-bank yang lain. Nah, rata-rata memang nggak semua ya, nggak semua ada elemen warna biru, tapi rata-rata ada warna biru, karena biru itu adalah melambangkan kepercayaan. Oke, jadi ya kira-kira seperti itulah psikologi warna, ya. Merah itu ada melambangkan apa, ya, hijau, nah, kuning, orange, nah, dan sebagainya, ya, abu-abu, nah, hitam, dan sebagainya. Oke, nah, pertanyaan yang bagus, ya. Oke, berarti tadi ada lihat-lihat ini, nah, ya. Jadi kamu coba lihat-lihat lagi, nah, ini enggak semua kita pakai sih, ya. Yang akan kita gunakan hanya yang untuk merancang tampilan yang sifatnya user friendly. Nah, sampai sekarang pun saya sudah jadi programmer puluhan tahun, sampai sekarang saya pun belum pakai semua ini, ya. Karena enggak semua ada fungsinya, ya. Ada yang cuma ya sekedar info, oh, auto elusis, nah, oh, udah itu aja, nggak usah di set apapun lagi, ya. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, nah mohon bisa dipahami ya sampai di sini ya. Oke, jadi untuk aturan penamaan seperti tadi, yang pertama tadi adalah harus menggunakan huruf dulu, nggak boleh angka ya, ingat harus huruf, tidak boleh menggunakan angka. Kemudian aturan yang kedua, tidak boleh ada spasi, ya. Tidak boleh mengandung karakter spasi. Contoh, BTN spasi klik nih, boleh tidak? Tidak boleh. Error jadi, ya. Nah, kemudian aturan yang ketiga yang tadi harus nama yang unik, ya. Intinya itu 3 aturan untuk pemberian nama yang diingat, harus diawali dengan huruf, tidak boleh diawali dengan angka, tidak boleh mengandung karakter spasi, harus bersifat unik, ya. Nama dari sebuah kontrol bersifat unik. Oke, kira-kira gitu. Oke, bisa dipahami sampai di sini ya, terusnya ya. Oke, nah, kita lanjutkan kembali. Oke, jadi di sini ini ada satu buah teks ya, ada teksnya button 1. Nah, kita bisa ganti, cari aja ya. Ingat, intinya kalau kamu mau edit sebuah kontrol, langkah pertama diingat dulu. Yang pertama adalah klik sekali dulu, ya. Klik sekali dulu objek yang mau kamu edit propertinya, ya. Dalam artian berarti pilih dulu kan objek apa yang mau kita edit. Nah, contoh kita mau edit objek ini, yang satu ini, ya udah klik dulu lah, klik sekali dulu. Oke.
Nah, baru cari di bagian propertiesnya. Nah, properties text. Nah, ini loh bagian teks ya. Contoh di sini saya tulis klik nih. Nah, tekan saya, klik saya. Oke, klik nih. Nah, ini kita perkecil buttonnya kebesaran ya. Oke, ini kan tulisannya kecil ya. Nah, contoh kalau tulisannya mau kamu perbesar juga oke, boleh ya. Cuma biasanya ini sudah bawaan standar sih. Nah, biasanya yang saya pakai pun yang standar aja sih. Soalnya klik nih kalau dari segi user dia udah bisa nampak ya. Dia udah bisa lihat sih. Ya, kecuali usernya sampai rabun dekat. Nah, itu kan masalah di usernya pengguna program ya. Standarnya ukuran font memang sudah seperti ini. Oke, nah cuma kalau misalkan kamu mau ganti fontnya ini, nah bisa tidak? Tentunya bisa. Nah caranya ingat pilih dulu ya, pastikan sudah terpilih, baru kamu cari di bagian properties. Nah ini ada bagian properties namanya font, ya kan? Nah ini ada bagian properties font, klik dulu di sini font, baru klik di ini tanda, ini ada tombol ya, tombolnya kecil. Nah, tombolnya agak kecil di sini. Ini ada tanda titiknya ada 3 kali. Klik di sini. Oke, tunggu beberapa saat sampai muncul dulu. Oke, sudah muncul kotak dialog untuk font di sini. Nah, kalau properti yang berkaitan dengan ukuran seharusnya udah nampak di sini ya kan, size ukuran. Nah, 12 pt contoh oke kan. Nah, udah jadi besar ya. Kita bisa edit lagi properties yang lain ya. Ada font style-nya, ada regular, ada oblique, ada bold oblique ya. Jadi ada 4 lah. Kalau font style yang standar itu ada lagi regular ya, standar ini yang standar. Oke. Oblique ini apa? Nah, lihat aja nih cetak miring, garis tulisan miring. Kalau di Word lebih dikenal italic ya kan, italic. Nah, kemudian ada untuk mempertebal tulisan bold ya. Kalau mau dua-dua sekaligus, mau bold dan oblique gimana? Pilih yang satu nih, bold dan oblique. Cetak tebal dan cetak miring. Oke. Nah, kalau yang sebelah sini kalau bisa sih jangan kamu pakai ya, nggak disarankan. Contoh, nah kadang ada yang iseng mungkin ya dipakai font-font, contoh font yang seperti ini, Mistral. Nah, Mistral. Kemudian di strike through lagi, di underline lagi, diokekan. Nah, coba lihat betapa susahnya user nanti akan membaca tulisan kamu ini. Ya, bayangkan ya, apalagi nanti tulisannya di set. Contoh ini kebetulan agak besar bisa terbaca. Contoh tulisannya di set standar 8. Waduh, payah baca. Ya, susah. Nah, jadi perencanaan tampilan sebisa mungkin jangan pakai yang aneh-aneh ya, cukup gunakan font-font yang standar. Oke, ini tadi standarnya tadi mana, Ctrl Z aja ya, Ctrl Z juga bisa sans serif rupanya. Oke. Nah, usahakan gunakan font-font yang sifatnya sans serif ya. Tahu atau mungkin mengenal istilah sans serif? Ada? Kalau kamu sering lihat-lihat font, ya, kamu sering lihat-lihat nama-nama font. Nah, salah satu font biasanya ada nama fontnya sans serif, ya. Kemudian ada font yang namanya serif saja. Oke. Nah, jadi sans serif ini artinya adalah font yang tidak memiliki kait. Ya, oke, sans serif. Sans itu non, serif itu kait. Ya, kalau font yang serif berarti font yang memiliki kait. Nah, usahakan pakai jenis font yang sans serif. Ya, jadi maksudnya adalah font yang tidak berkait. Kalau font yang ada kait, contohnya apa? Contohnya adalah Times New Roman. Nah, ini ada kaitnya ya. Kamu lihat aja kalau ini
Ini yang sans serif ini nggak ada kait. Kalau yang Times New Roman contohnya ini. Nah, biar nampak. Nah, nampak di sini ini ada kait-kaitnya. Klik me, ya, klik me, atau di sini seganti format font. Kalau konsolas ini tergolong ke dalam font yang sans serif, tidak memiliki kait. Nah, ini yang ada kait, ya. Nah, ini ada kaitnya nih. Oke, ini belakangnya, ujungnya ini. Nah, ujungnya seperti ini, ya. Ini ada kait-kaitnya. Oke, jadi jangan pakai font-font yang serif, yang bertipe serif, ya. Apalagi font yang sifatnya handwriting, tulisan tangan, seperti tulisan tangan. Contohnya seperti Monotype Cursiva, Edwardian Script. Nah, apalagi lah type. Nah, apa ini namanya type. Nah, ini bacanya aja udah susah kali ya kan. Nah, Wiener, nah, Vivaldi, Vladimir, ya. Ini Vladimir. Nah, apa Vladimir Putin mungkin ya. Oke, nah jadi usahakan jangan pakai font-font yang seperti ini ya. Standar, gunakan font yang standar, font yang sifatnya sans serif. Oke, jelas sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, jadi di sini kita sudah mengenal ada bagian fontnya, bagian font, kemudian bagian name, ya. Oh ya, ini ada satu lagi back color juga bisa di font di button ya. Cuma seperti tadi saya sampaikan tidak disarankan kamu pakai ya. Cukup gunakan warna-warna standar. Jangan dipakai apalagi tombolnya atau buttonnya kamu pakai background image. Nah, lebih parah lagi ya. Lebih parah lagi kalau sampai tombol aja pakai background image ya. Jangan. Nah, lebih parah lagi yang seperti ini ya kan. Nah, lebih susah untuk dibaca nanti. Oke. Nah, jelas sampai di sini ya. Kalau untuk warna tulisan kamu bisa set di bagian sini sih. For color ya. Warna depan. For itu kan berarti depan. Nah, depan di sini maksudnya adalah warna tulisannya ya, for color. Nah, contoh ini warna marun ya. Marun, nah, warna merah ya. Nah, cuma ya tidak disarankan, cukup warna standar. Oke. Nah, kalau yang text align berarti ini perataannya saja sih ya, mau rata di sebelah mana. Nah, cuma biasanya pun nggak kita ganti lagi, tetap di bagian middle center ya. Oke, ya kira-kira seperti itu dulu untuk yang bagian ini properties yang button ya. Nah, kemudian ingat kalau untuk penamaan kontrol jangan pakai nama yang aneh-aneh ya. Pakailah nama yang memang menggambarkan apa fungsi kontrol tersebut ya. Jangan pakai nama contoh BTN BTN aku pergi. Nah, agak aneh ya. BTN suka-suka. Nah, jangan ya. Atau namanya button 1, button 2, button 3, button 4. Nah, bingung nanti kita ya. Jadi gunakan nama dari sebuah kontrol. Nama kontrol itu harus menggambarkan apa kontrol tersebut. Jadi contoh tadi kalau yang form tadi senamai FRM. Oke. Jadi di sini kita udah langsung tahu bahwasannya ini adalah sebuah objek form ya, FRM. Jadi 3 huruf depan itu menggambarkan apa 3 huruf depan itu menggambarkan apa kontrol tersebut. Kalau form kita singkat dengan FRM. Kalau button kita singkat dengan BTN contohnya ya. Baru next-nya adalah menggambarkan apa fungsinya. Nah, contoh FRM pengenalan. Oh, fungsinya untuk menampung form pengenalan ini. Oke. Nah, kalau yang button
button click me. Nah, kita berikan nama btn click me. Oke, jadi di sini kita udah langsung tahu, oh ini button click me, berarti ini btn click me, berarti ini adalah objek button ini. Nah, berarti click me berarti ini untuk sebuah fungsi yang fungsinya namanya click me contohnya. Ya, jadi intinya di sini penamaan dari sebuah kontrol haruslah menggambarkan apa kontrol tersebut dan apa fungsi dari kontrol tersebut. Ya, jangan pakai nama-nama yang kita nggak tahu nanti, nggak menggambarkan apa itu. Ya, contoh diberikan nama klik saya, klik saya. Klik saya itu tipenya apa ya? Button kah, label kah, text box kah? Nah, nggak tahu kita. Ya, jadi harus menggambarkan apa fungsinya dan apa jenis button tersebut. Oke. Nah, ini contoh, ini objek button, ya. Ini control button. Nah, contoh yang lain, nah, sepakai ini combo box. Nah, ya, ini combo box. Oke. Nah, di Visual C# ini enaknya kita tinggal drag saja. Kita mau perataan ini udah otomatis, ya. Ini udah otomatis rata. Jadi nggak usah kamu cek lagi ini koordinatnya berapa ya. Mau atur lagi posisinya di sini, posisinya di sini. Nah, itu nggak usah, ya. Jadi di Visual C# ini sangat terbantu sekali. Untuk perancangan tampilan kita sudah sangat gampang sekali, ya. Jadi tugas kita di sini adalah membuat sebuah tampilan yang sifatnya user friendly. Nah, jadi kalau untuk perancangan tampilan untuk supaya rapi, nah itu kamu nggak usah terlalu khawatirkan lagi, ya, karena di sini tinggal drag saja, tinggal rapikan, nah, tinggal tarik udah langsung rapi. Oke, nah ini adalah objek combo box, ya. Nah, kalau ini contoh ya, kita jalankan dulu. Di sini ada satu buah tombol start, ya. Tombol start ini dia fungsinya untuk mengkompilasi, ya, compile. Oke, jadi kalau di di bahasa C++, kamu mungkin pernah seharusnya sering melakukan kompilasi kode program, ya. Kalau di C++, kalau tidak salah ingat, shortcutnya adalah Ctrl F9, ya kan? Ctrl F9. Nah, kalau di Visual C#, ya, di Visual Studio, cukup gampang, cukup kamu klik di sini aja, ya, klik di Start, udah selesai. Ya udah langsung terkompilasi. Nah, kita tunggu dulu. Ini proses menerjemahkan ke bahasa mesin, ya, proses kompilasi dia. Nah. Oke, silakan sambil menunggu, ada yang kurang jelas, ya, ada pertanyaan mungkin. Ada F5. Shortcutnya F5, ya. Oke, good. Oke, F5. Kamu bisa tekan di keyboard F5, ya. Nah, sama aja. Nah, ini. Oke. Nah, kamu lihat ini hasilnya, ya. Ini, ya. Jadi ini bisa diklik. Nah, ini. Nah, ini seklik nampak ya, kedap-kedip ini seklik. Ini belum ada, masih kosong. Nah, itemnya masih kosong. Nah, kita close dulu. Oh ya, satu lagi. Ingat, kalau kita dalam proses compile, ya, ini dalam keadaan compile ya. Ini kalau dalam keadaan compile-nya ini belum kamu close, ya, belum ditutup, ini nggak akan bisa diedit ya. Kamu nggak bisa tarik. Nah, kamu mau posisikan ini pun nggak bisa nih, ya. Kamu mau ganti bagian name-nya juga tidak bisa. Mau ganti warnanya juga sama, atau mau ganti font-nya apalagi, nah ini juga tidak bisa, ya. Jadi ingat, kalau kamu mau edit, pastikan ini kamu sudah close, yang tadi dikompilasi ini sudah di close. Nah, cara gampang untuk memastikan bahwasannya kompilasi sudah di close gimana? Cek aja di sini.
Kalau dia ikonnya masih seperti ini, ada stop debugging, berarti ini belum kita close. Kita perlu close dulu, tekan di sini Shift F5 shortcutnya, ya. Atau kamu bisa langsung klik di sini stop debugging. Nah, baru dia udah muncul lagi icon yang start tadi, ya. Kalau sudah muncul icon start, ini bisa kamu edit lagi lokasinya. Oke. Jelas. Nah, untuk pengisian item untuk yang combo box ya, untuk pengisian item untuk yang bagian combo box, kita bisa isi di propertiesnya. Ini name-nya kita berikan nama dulu ya, CBO nama hari contohnya ya, CBO nama hari sebuah. Oke, baru untuk item-itemnya, drop down-nya kita bisa cari di bagian properties. Mana dia nggak nampak? Nah, ini items ya, di bagian properties nih, items collection, klik di tombol di sini ya, klik aja tombolnya. Contoh sebuah nama hari dimulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Nah, klik di tombol OK, kita kompilasi ulang, tekan F5, atau bisa klik Start di sini. Oke, klik di ini drop down, top. Nah, sudah muncul ya. Senin. Lanjut. Nah, jadi di sini kamu bisa lihat ini sudah ada item-itemnya ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Ini item-itemnya sudah ada. Nah, contoh yang lain lagi ya. Jadi di sini yang penting kamu paham dulu ya untuk bagian propertiesnya. Propertiesnya intinya untuk melakukan pengeditan pada sebuah kontrol ya. Kemudian saya akan contohkan combo box tadi udah checkbox ya. Ini checkbox. Oke. Checkbox. Checkbox itu berarti kotak untuk checklist ya, untuk melakukan checklist. Oke. Contoh semasukkan beberapa ya, 1, 2, 1 lagi 3. Nah, ini contohnya hobi ya, membaca, kuliner ya, jalan contohnya. Nah, ini kalau kita jalankan, ini dia fungsinya untuk cek. Nah, cek seperti ini ya, melakukan checklist. Oke. Nah, kalau ini kita mau berikan nama, namanya juga harus menggambarkan fungsinya. Jadi contoh untuk yang membaca, ini CHK membaca ya. Ini kuliner, kita berikan CHK kuliner ya. Jalan-jalan, CHK jalan 2. Nah, disingkat jalan-jalan. Boleh, nggak masalah. Yang penting angkanya di belakang. Ya, angka huruf duluan baru angka. Oke, CHK jalan-jalan. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan nih untuk yang membaca ini begitu dijalankan mau dibuat supaya langsung terchecklist ya. Mau kita buat supaya langsung terchecklist. Nah, caranya bagaimana ya? Simpel aja. Klik di yang CHK membaca, kemudian pilih bagian cari properties. Mana propertiesnya? Cek. Nah, ini check state ya, check state. Kita pilih aja checked. Nah, coba kita tes betul enggak? Nah, ini ya, check state checked ya. Jadi awal begitu kita jalankan dia udah langsung checklist. Oke. Ini contoh properti untuk checkbox ya. Ini properti checkbox. Kemudian ada contoh yang lain yang akan sering kita gunakan, salah satunya adalah date time picker. Ini date time picker ya, date time picker. Klik sekali. Nah, ini untuk menampilkan tanggal ya. Ini di sini DTP ya, tulis name-nya kita ganti DTP tanggal contohnya ya, DTP tanggal. Nah, kita jalankan.
Oke, ya fungsinya untuk menerima inputan dalam bentuk tanggal. Ya, ini fungsinya DTP, date time picker. Oke. Nah, kemudian yang lain lagi ya, kita lihat lagi. Ada yang namanya text box, text box. Ini text box. Ya, ini text box. Oke. Contoh ini name-nya kita berikan nama txt nama, ya txt nama. Nah, kita jalankan. Text box ini fungsinya adalah menerima inputan dari user dalam bentuk teks bebas. Ya, jadi kamu mau input apapun itu bisa. Ya, karakter apapun, karakter spesial, tambah, kurang, kali, bagi, dollar, underscore, bintang, simbol n, persen, dan sebagainya, itu bisa kamu input menggunakan text box. Ya. Nah, text box ini salah satu propertinya bisa kamu atur untuk mengatur jumlah karakter yang muat. Ya, itu apa yang namanya? Ini max length. Ya, jadi yang mungkin nanti akan lebih banyak kita pakai, nah properti yang seperti ini aja sih, ya. Contoh ini max length ini berarti kalau ditulis 32767 artinya adalah text box ini bisa muat sampai 32.767 karakter. Nah, kamu bayangkan seberapa banyak, ya. Nah, cuma tentunya kita nggak butuh sampai sebanyak itu kan, ya kan? Nah, jadi contoh kita cuma butuh, kita mau user cuma input 8 karakter aja, ya udah tulis 8 di sini, ya 8 start. Nah, kita coba tes. Pas ini seketik-ketik pun nggak mau muncul lagi, ya. Jadi dia cuma bisa muat sampai 8 karakter saja. Selebihnya ini sudah tidak bisa di input. Oke, ya. Jelas sampai di sini? Oke. Nah, ini text box ya, text box. Nah, kemudian ini label. Nah, ini label. Nah, namanya label. Nah, label biasanya digabungkan dengan text box seperti ini. Contoh ini labelnya saya tulis nama. Nah, ini label nama, teksnya, name-nya saya tulis LBL nama. Nah, oke, start. Ini biasanya untuk penginputan, ya. Kalau label fungsinya untuk menampilkan teks saja, ya. Dia tidak bisa untuk diedit oleh user, ya. Ini udah mati. Nah, nggak bisa diedit apapun ini. Hanya untuk tampil doang. Cuma itu aja fungsi dari sebuah label. Kalau text box itu memang fungsi utamanya adalah untuk menerima inputan dari user. Oke, itu label. Nah, kemudian kontrol yang lain contohnya radio button, radio EQR. Nah, ini radio, ya. Ini radio, ini radio. Contoh ini saya berikan name-nya dulu, RDO pria. Nah, ini name-nya RDO wanita. Ini teksnya, kita set bagian teks. Bagian teks ini kita set pria. Di bagian teks kita set wanita. Oke, nah kita coba tes start. Oke, nah coba lihat. Inilah radio button. Radio itu berarti ya hanya bisa dipilih salah satu saja. Ya, jadi kalau yang contoh opsi-opsi yang hanya boleh memilih salah satu saja, maka kita menggunakan yang kontrol yang bernama radio button. Nah, selain contoh jenis kelamin, contoh yang lain adalah kelas. Ya, kelas berapa sekarang? Nah, jadi kalau yang kelas, nah itu tentunya lebih cocok pakai radio, ya. Atau kalau radio, kalau kelasnya terlalu banyak, sebenarnya pun nggak cocok kalau kita pakai radio kan. Kalau kelasnya ada dari
TIA 19, TIB 19, TIC, TID. Nah, banyak sekali. Wah, ini kan jadinya boros tempat, ya kan? Nah, jadi kalau yang seperti itu lebih cocok pakai apa sebenarnya? Lebih cocok kita menggunakan drop down seperti ini, ya. Kalau di yang kontrol yang tadi ini namanya adalah combo box. Oke. Jadi perhatikan juga, memang ada kontrol yang bisa kamu pakai. Contoh kelas bisa aja kamu pakai radio, ya kan? Nah, cuma dari segi space dia makan tempat banyak, ya. Jadinya tampilan yang kamu desain itu menjadi rame. Nah, jadi usernya lihat pun jadi bingung nantinya. Nah, jadi hindari yang seperti demikian, ya. Jadi kalau untuk yang mungkin yang opsinya sedikit, ya pakai radio button oke aja. Tapi kalau opsinya banyak, jangan pakai radio button, ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kemudian lagi ya. Kalau image nggak usah sih, yang sering kita pakai. Nah, list box ini sebenarnya mirip dengan combo box sih, ya. Cuma list box ini dia nggak ada drop down lagi, ya. Dia nggak usah diklik drop down ini. Ini dia langsung muncul. Contoh ini tadi CBO nama hari. Contoh ini LST nama hari. Item sama juga, ini ada bagian itemnya juga ya. Senin, Selasa, ikan, start kembali. Nah, bedakan nih, ya kan? Ini langsung muncul. Nah, jadi bisa kamu pilih langsung, ya. Ini bisa dipilih. Nah, kalau ini kan perlu klik dulu. Nah, ya. Jadi ya masing-masing ada keunggulan, masing-masing ada kekurangan, ya. Kalau kamu pakai combo box berarti dia lebih hemat space. Kemudian user kalau mau pilih, user perlu klik dulu, ya. Kalau kamu pakai list box berarti user ini lebih boros tempat, tapi user lebih cepat untuk melakukan penginputan, ya. Jadi kira-kira ya masing-masing ada plus minus kita menggunakan sebuah kontrol, ya. Kalau kira-kira lebih enak nanti usernya input pakai list box, ya udah pakai list box saja. Nah, lagian masih banyak space nih, space-nya masih oke lah, masih bisa tambah. Ya udah pakai list box oke, nggak masalah, ya. Oke, jelas sampai di sini. Nah, jadi kira-kira seperti itu dulu, ya. Nah, tugas kamu adalah pelajari, ya. Tugas kamu silakan kamu pelajari. Nah, kemudian nanti di serencana mau kasih tugas di tiap pertemuan, ya. Jadi harap kamu kerjakan ya, tugasnya kerjakan baik-baik. Kumpulnya nanti lewat e-learning, ya. Pelajari baik-baik setiap materi yang sudah disampaikan, ya. Ada kurang paham, silakan pelajari lagi videonya, ya. Di e-learning sudah ada sih videonya, ya. Nanti yang untuk hari ini upload lagi, khusus untuk yang hari ini saya akan uploadkan kembali lagi, ya.